Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Shenzhen terletak di Provinsi Guangdong, bersebelahan dengan Hong Kong. Sebagai zona ekonomi khusus pertama China, iklim yang ramah dan pemandangan pantai dan gunungnya yang memukau menjadikan Shenzhen destinasi wisata yang menarik dan masuk ke dalam daftar 31 destinasi di dunia yang wajib dikunjungi versi The New York Times. Kota ini juga menjadi pusat transportasi utama bagi pengunjung yang ingin keluar masuk China daratan. Shenzhen merupakan kota terbesar ketujuh di China. Tempat wisata di Shenzhen meliputi semua distrik yang ada di bawah kota Shenzhen. Setiap objek wisata yang berada di masing-masing kota metropolitan menawarkan beragam kelebihan yang tak terlupakan untuk para wisatawan. Memiliki tempat-tempat yang tidak kalah menarik dengan kota-kota besar lainnya. Tempat wisata di Shenzhen sangat lengkap. Bahkan di Shenzhen terdapat pusat perbelanjaan retail yang menyandang status sebagai salah satu yang terbesar di dunia untuk barang-barang elektronik. Selain itu ada juga gedung pencakar langit yang tertinggi keempat. Ada juga wisata sejarah serta budaya. Dan yang sudah pasti wisata alam serta wisata yang kekinian atau instagramable yang menghadirkan nuansa yang romantis. Tempat perbelanjaan sampai tempat wisata yang mampu mengundang para wisatawan asing maupun lokal untuk tidak bosan mengunjungi kota kecil ini. Inilah rekomendasi dari saya tentang beberapa tempat wisata yang wajib kalian kunjungi saat berada di Shenzhen. Yang ke-1, Splendid China Folk Culture Village. China Folk Culture Village merupakan salah satu taman budaya yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan khas China dan taman-taman kecil beserta kebudayaannya seperti Green Lake, Wind Rain Bridge, Waterfall Cable Sliding, Yao Village, Drum Tower, Lama Serra, Quadrangle Gallery, Impression of China, dan lainnya. China Folk Culture Village memiliki banyak bangunan bersejarah budaya yang masih kental, juga pemandangannya yang indah. Selain itu, berbagai gerai makanan dan restoran juga tersebar di seluruh taman dan tentunya dengan harga yang pas. Di China Folk Culture Village terdapat di dalamnya miniatur China. Secara keseluruhan ada 24 desa rakyat yang menggambarkan berbagai kelompok etnis dari seluruh China. Setiap desa terdiri dari 3 bagian, museum, pusat hiburan, dan tempat tinggal staf. Semua dibuat dengan indah untuk mewakili karakteristik sebenarnya dari masing-masing kelompok, dan khusus di malam hari ada pertunjukan teater The Dragon and Tronic. Para seniman trapeze menjuntai dari langit, air mancur, musik bermunculan, dan kuda-kuda serta kereta melaju melintasi panggung di depan latar belakang akrobat menari berwarna-warni yang menakjubkan. Saat berjalan-jalan berkeliling di tempat wisata di Shenzhen ini, terdapat taman-taman kecil yang indah dengan bebatuan dan pepohonan hijau di sekitarnya. Pengunjung yang datang ke tempat ini dapat menyaksikan kebudayaan dari masing-masing etnis China yang jumlahnya sekitar 56. Bahkan hingga makanan khas dari tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Anda juga dapat menyaksikan splendid lighting show termasuk pertunjukan cahaya bintang seluas 320.000 meter persegi. Big Colorful Trees, The Starlight Show yang membuat Anda sambil jalan melihatnya terkagum-kagum tanpa henti. Umbrella Spray Light, First Lighting Greenway, Dream Big Tree, Forbidden City Model Lighting Exhibition, Funny Water Wheel, Waterfall, Leshan Giant Buddha, dan Kissing Groom and Bride. Jadi waktu terbaik untuk mengunjungi saat sore hari hingga malam tiba. Yang kedua, Tamesha Beach. Pantai Tamesha terletak di Teluk Mirs, distrik Yantian di sebelah timur Shenzhen. Ini adalah pantai terpanjang di Shenzhen dengan panjang 1.800 meter. Taman Pantai Tamesha telah dibangun untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung. Taman pantai juga menawarkan pilihan rekreasi dan petualangan seperti perahu motor, sepeda pantai, voli pantai, sepak bola pantai, dan terjun payung air. Pada malam hari, wisatawan dapat bersantai di Moonlight Bar atau barbecue. Wisatawan juga dapat berjalan-jalan dan menikmati pemandangan yang mempesona. Masuk ke pantai ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Sun Square dibangun sebagai rest area di tengah taman. Ada terdapat 3 layar peneduh yang berbeda terbuat dari selaput tarik di alun-alun seluas 13 hektar. Semua fasilitas layanan disediakan. Di sebelah barat Sun Square yaitu Moon Square yang lebih kecil telah dibangun. Banyak restoran dan toko berada di 2 alun-alun. Menyediakan banyak makanan khas lokal seperti makanan laut, daging squid, dan makanan barbecue. Sunlight Corridor menghubungkan kedua alun-alun. Di sebelah timur Sun Square berdiri Wishing Tower. Dikatakan bahwa keinginan Anda akan terkabul jika Anda berdoa di atas menara ini. Beberapa kelompok patung bertema dan warna-warni berdiri di pantai, menggambarkan aspirasi untuk kehidupan yang lebih baik dari generasi drifting atau kaum muda yang memiliki pekerjaan yang tidak stabil dan kondisi kehidupan yang tidak aman. Yang ketiga, Xiaomesha Beach. Pantai Xiaomesha yang berbentuk bulan sabit dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisinya dan menghadap ke laut dikenal sebagai Hawaii Oriental. Di sini Anda dapat menikmati segala jenis kesenangan air seperti berenang, berselancar, dan menyelam. Selain itu, Xiaomesha SeaWorld terdekat juga menarik banyak pengunjung
sejak dibuka. Dengan hutan kelapa yang subur dan perairan yang bersih, pantai ini menjadi tempat yang populer di musim panas. Selain pemandangan yang menyenangkan, segala macam proyek hiburan menarik pengunjung. Berjalan di sepanjang pantai Bulan Sabit, Anda dikelilingi oleh perbukitan hijau dan perairan biru. Bahkan jika Anda tak bisa berenang, Anda bisa bersenang-senang di sini dengan mencari kepiting di antara bebatuan, mengumpulkan kerang, hingga mengubur diri dengan pasir. Jet ski akan membawa Anda mengarungi lautan luas, sedangkan perahu yang disediakan antara lain perahu motor, banana boat, dan yacht kecil. Pada malam akhir pekan, ada Happy Night Show Xiaomesha yang mencakup lagu dan tarian modern, musik pop, pakaian renang, pertunjukan sulap, dan akrobatik. Adalah acara hebat lainnya yang dapat Anda hadiri. Jika Anda ingin istirahat sendiri dengan tenang, Plank Road di pantai Xiaomesha sangat cocok untuk Anda. Ruas Plank Road ini merupakan bagian dari Coastal Plank Road Timur. Plank Road itu istimewa karena dibangun di atas bebatuan, berjalan di sepanjang jalan dengan angin sepoi-sepoi. Anda dapat memiliki pengalaman yang nyaman. Selain Plank Road, Lovers Land juga sepi. Seperti namanya, itu adalah tempat untuk kekasih atau pasangan. Yang keempat, Dongmen Old Street. Jalan tua Dongmen adalah salah satu landmark paling populer di Shenzhen. Mereka mengatakan Anda belum pernah ke Shenzhen jika Anda belum pernah ke Dongmen. Ada bangunan Shenzhen Wenheyu, yaitu seperti yang disebut Little Hong Kong. Surga makanan dan ruang komersial gaya Hong Kong kuno ini terletak di persimpangan Dongmen Old Street, berdekatan dengan Mall 1234. Ruang yang sangat berwarna dan penuh nostalgia bagi kaum muda dan keluarga. Latar belakang yang sangat bagus untuk selfie Anda. Terdapat banyak mall bertingkat di sekitarnya dan hanya beberapa yang populer adalah Mall 1234 yang menaungi H&M, Gap, toko Jordan, dan merek fashion serta toko trendy lainnya. Toko-toko eceran dan grosir juga dapat ditemukan di sini. Nostalgia karena tempat ini adalah salah satu bisnis retail dan ruang komersial yang paling awal berkembang di Shenzhen. Di sini Anda juga dapat menemukan McDonald pertama yang dibangun di Shenzhen. Ada banyak barang murah di sini, beberapa di antaranya murah karena kualitasnya. Anda dapat menemukan apapun yang Anda inginkan, mulai dari souvenir, pakaian, tas travel, koper, dan tirai buatan tangan. Semuanya dijual dengan harga yang sangat murah dan kualitas yang baik. Ini adalah tempat terbaik untuk berbelanja jika Anda tertarik untuk belanja. Kios-kios pasar tradisional dapat ditemukan di gang-gang dan di dalam beberapa mall grosir bertingkat. Akan ada Dongmen Ting Plaza yang di lantai atasnya terdapat area perbelanjaan, sedangkan bagian bawahnya yang luas terdapat street food. Ada banyak stand yang menjual jajanan ringan, bahkan makanan berat dan juga minuman, jadi kalian wajib mencoba untuk beberapa makanan saat di sini. Sebagian besar toko buka antara pukul 10 pagi dan tutup antara pukul 9 hingga 11 malam tergantung pada waktu, tahun, dan harinya. Yang kelima, Futian Central Business District. Distrik Futian adalah sebuah divisi administratif dari Shenzhen, Provinsi Guangdong, China. Terletak di area pusat Shenzhen, ini adalah salah satu pusat komersial, keuangan, dan budaya kota. Saat ini, Futian telah berkembang menjadi salah satu kota paling maju, dinamis, dan internasional di China. Selain itu, Futian memiliki banyak fasilitas budaya, seni, dan hiburan seperti Balai Konser Shenzhen, Teluk City, Jendela Dunia, dan memberikan pengalaman hidup yang kaya dan beragam bagi penduduk dan wisatawan. Shenzhen Futian CBD memiliki berbagai tempat hiburan konsumen menengah dan atas, pusat perbelanjaan, pusat konvensi, dan pameran, serta berbagai bank, hotel bintang 5, dan lainnya. Ini adalah tempat paling makmur untuk keuangan dan perdagangan di Shenzhen, China, dan terdapat bangunan tertinggi di Shenzhen, itu pusat keuangan internasional Ping An yang ada di sini. Pertunjukan cahaya Shenzhen Futian menghadirkan pesta visual yang mempesona dan menakjubkan, melukis landscape kota modern yang megah. Saat malam tiba, gedung-gedung di CBD menyala, saling memantulkan keindahan dan memancarkan pesona. Pertunjukan cahaya spektakuler ini tidak hanya mewakili perpaduan sempurna antara teknologi dan seni, tetapi juga mewujudkan vitalitas dan semangat inovatif kota Shenzhen. Saat Anda menikmati pertunjukan cahayanya, maka Anda akan terasa sayang untuk mengedipkan mata. Pertunjukan yang luar biasa ini dan menakjubkan. Light show dinamis akan ditampilkan setiap hari Jumat dan Sabtu serta satu hari sebelum dan pada hari libur resmi China, termasuk hari Tahun Baru, Festival Musim Semi, Hari Buruh, Festival Perahu Naga, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Hari Nasional. Pertunjukan akan berlangsung 3 kali pada hari-hari pada pukul 7 malam, 8 malam, dan 9 malam. Setiap pertunjukan akan berlangsung selama 15 menit. Jadi saat Anda ke Shenzhen, jangan terlewatkan untuk menikmati light show ini ya guys. Yang keenam, Talent Park. Talent Park disebut Taman Bakat Shenzhen. Ini adalah taman bertema yang memberikan penghormatan kepada talenta luar biasa yang telah berkontribusi pada pengembangan Shenzhen dalam 30 tahun terakhir, di mana taman itu dulunya merupakan kawasan lautan dan kini menjadi lahan hijau perkotaan terbesar di kawasan
Hohai, distrik Nanshan. Dindingnya mengukir dan memajang catatan sejarah reformasi dan pembangunan 40 tahun Shenzhen. Anda bisa jogging di sekitar area taman sepanjang 2.500 meter. Di sini Anda akan melihat bangunan bambu yang terkenal dan Shenzhen Bay Sports Center yang berbentuk melengkung. Talent Park Shenzhen ini mencakup area seluas 770.000 meter persegi dan termasuk area danau seluas 300.000 meter persegi. Ini adalah tempat berkumpulnya sejumlah besar talenta teknologi tinggi dan talenta keuangan kelas atas di Shenzhen. Wisatawan dapat bersantai di dekat The Talent Star Bridge with Talent Story Collection atau On the Talent Experience Pavilion yang terletak di Talent Park Shenzhen. Anda juga dapat menikmati dari seberang danau Futian District Drone Lighting Show bersamaan dengan lighting menyala dari gedung-gedung tinggi yang sungguh menakjubkan, membuat Anda merasa seolah-olah menjadi bagian dari film futuristik. Taman ini menawarkan berbagai pengalaman bermain termasuk kolam pasir alami dan beberapa fasilitas permainan. Di taman ini banyak patung-patung, pohon-pohon dan bunga yang indah. Di malam hari Anda akan dimanjakan dengan transformasi pertunjukan lampu warna-warni yang menerangi taman. Yang ketujuh, Ping An Finance Center. Markas perusahaan asuransi China Ping An di kawasan bisnis Futian, Shenzhen didaulat menjadi gedung tertinggi keempat di dunia. Ping An Finance Center juga menyandang gelar sebagai gedung tertinggi kedua di China setelah Shanghai Tower. Gedung ini dirancang setinggi 599 meter. Hotel mewah, perkantoran, pusat perbelanjaan mewah adalah beberapa fasilitas yang tersedia di gedung dengan desain eksterior yang memukau ini. Di gedung ini juga terdapat ruang observasi yang dinamakan Free Sky. Sebelum mengunjungi Ping An Finance Center, jangan lupa untuk membawa paspor yang harus ditunjukkan di pintu masuk observatorium. Pintu masuk berada di lantai B1 gedung. Setelah melewati pos pemeriksaan, pertama-tama pengunjung akan melihat model pusat keuangan Ping An dan menonton film pendek di layar. Wisatawan dapat menikmati pemandangan dari dek di lantai 116, sebuah dek observasi yang diperkirakan akan menerima kunjungan 9.000 orang setiap harinya. Untuk menuju dek observasi, Anda akan naik lift berkecepatan tinggi yang termasuk lift tercepat di dunia. Kecepatan tertingginya mencapai 10 meter per detik dan dapat membawa pengunjung dari level B2 ke lantai 116 hanya dalam waktu 55 detik. Dan saat lift bergerak ke atas, pengunjung dapat menikmati video yang menampilkan simulasi pemandangan luar ruangan. Dek observasi di lantai 116 sangat besar, menempati area seluas 1.400 meter persegi. Semua jendela di tepi dek observasi setinggi langit-langit menawarkan pemandangan yang lebih baik bagi pengunjung. Dan jendelanya dibuat menjorok keluar, menyisakan kaca segitiga cantilever di bagian bawah setiap jendela, sehingga pengunjung bisa melihat lurus ke bawah jalan jauh di bawahnya. Dek observasi didasarkan pada bujur sangkar yang memiliki 4 sisi, masing-masing menghadap ke timur, selatan, barat, dan utara. Jadi disarankan untuk memilih waktu menjelang senja untuk mengunjungi dek observasi sehingga Anda dapat menikmati pemandangan siang dan malamnya. Yang ke-8, Window of the World. Keliling dunia hanya dalam 1 hari? Tentu bisa. Ini bisa dilakukan di Window of the World di Provinsi Shenzhen, China. Taman hiburan yang memiliki area seluas 480.000 meter persegi ini adalah taman hiburan berskala besar yang dirancang untuk menunjukkan esensi budaya dunia. Di taman ini pengunjung dapat melihat banyak replika landmark-landmark di dunia. Selain itu, ini juga salah satu tempat wisata yang paling populer di Shenzhen. Taman hiburan ini menampilkan replika yang sehari dari 130 landmark utama dari seluruh dunia. Landmark tersebut seperti Piramida Mesir, Menara Eiffel Paris, Taj Mahal, Patung Liberty, Menara Pisa, Gunung Fuji, serta salah satunya Candi Borobudur. Dihadirkan dalam bentuk mini namun mirip dalam satu kawasan wisata yang unik dan menarik. Tempat ini menyajikan 8 zona taman dengan tempat-tempat ikonik di Asia, Eropa, Oseania, Afrika, dan Amerika. Di antara sekian banyak landmark yang terkenal di berbagai belahan dunia tersebut, Menara Eiffel adalah salah satu bangunan yang paling mirip dan paling menarik perhatian. Karena Menara Eiffel bukan hanya sekedar replika dalam miniatur Menara Eiffel, tapi juga dihadirkan elevator dalam bangunannya sehingga kita bisa naik dan melihat dari atas Menara Eiffel replika yang memiliki ketinggian sekitar 108 meter tersebut. Selain mempunyai bentuk bangunan yang tinggi, Menara Eiffel buatan juga sangat unik jika malam hari di Menara Eiffel replika ini juga dihidupkan lampu warna-warni yang sesuai atau mirip dengan keadaan aslinya di Paris. Karena dengan ketelitian dan keseriusan saat awal mengerjakan itu, maka Window of the World memiliki luas dan detail tempat yang sangat luas sehingga tidak cukup hanya untuk menjelajah dan mengelilingi tempat ini hanya dalam waktu 1 hari. Jadi disarankan jika ingin menikmati tempat ini dengan puas, maka datanglah lebih awal agar bisa melihat dan menelusuri semua wahana yang terpuaskan. Yang ke-9, SeaWorld Plaza.
SeaWorld awalnya adalah kapal pesiar mewah yang dibangun oleh Prancis, sebelumnya dikenal sebagai Anse Villa. Itu dibangun oleh galangan kapal Atlantic Werner yang terkenal di Prancis. Kapal ini memiliki tinggi 9 lantai, panjang 168 meter, lebar 21 meter. Proyek SeaWorld terdiri dari Ming Hua Ship dan SeaWorld Plaza, mengoperasikan hotel, bar bertema besar, restoran bertema di seluruh dunia, dan lainnya. Total luas bangunan SeaWorld Plaza adalah 5.854 meter persegi, yang mengadopsi desain persegi Eropa, dan ruang tertutup dapat memberi orang berkesempatan sosial yang longgar, waktu luang, serta hiburan dan ruang untuk komunikasi. Seluruh alun-alun terdiri dari area bar makanan barat dengan kebiasaan eksotis yang unik dan area catering khas yang mengumpulkan budaya makanan dari berbagai negara. Terdapat 3 zona, yaitu zona A, tepat di depan kapal Minghua ini terdiri dari 3 bangunan komersial independen, L'Amour, Salon Club, dan Exotic Food, serta alun-alun bawah tanah yang terhubung ke metro. Bangunan yang paling spektakuler adalah Salon Club. Di Exotic Food, Anda akan menemukan Pacific Cafe, Andes Cafe, dan The Kitchen. Pada zona B, ini terdiri dari 1 bangunan utama dan 5 bangunan mandiri yang dibangun di tepi sungai. Selain berfokus pada butik internasional seperti zona A dan B, memiliki makanan eksotis dan unik dengan cita rasa asli. Apalagi ruang luarnya sangat bagus pada saat di zona ini. Zona C bertema mode dan rekreasi yang terdiri dari bangunan komersial Double Fish dan Watery Plaza. Sama halnya dengan zona A, Anda juga bisa menemukan beberapa restoran khusus di sini guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pengembangannya, pasti akan lebih banyak lagi bisnis yang bergabung dan memperkaya plazanya. Layanan dan fasilitas yang dipersonalisasi juga harus disempurnakan dari waktu ke waktu. Yang ke-10, Happy Valley. Ajak seluruh keluarga untuk bersenang-senang seharian di Taman Hiburan Happy Valley yang terbesar di Shenzhen. Taman ini dipisahkan menjadi 9 area yang berbeda, masing-masing dengan temanya yang unik, sehingga Anda dapat merencanakan hari petualangan Anda di sekitar wahana dan atraksi di setiap area seperti River Rapids, Kota Tambang Emas, Pelabuhan Luar Angkasa, Mount Adventure. Terdapat 9 area dengan tema yang berbeda, wahana air dan roller coaster yang berani, hiburan untuk anak-anak dan wahana untuk dewasa dalam petualangan global di Spanish Square, Cotton City, Shangri-La Woods, Playa Maya Water Park, Sunshine Beach, Gold Mine Town, Mount Adventure, Kipon Bay, Happy Times, Ride and Attraction. Ada wahana dan petualangan yang cocok untuk setiap zaman di Happy Valley. Taman hiburan ini juga menawarkan pertunjukan trik sulap dan akrobat yang menakjubkan yang dilakukan sepanjang hari untuk menggetarkan seluruh keluarga. Pilih petualangan unik Anda sendiri di Lembah Bahagia Shenzhen dan temukan dunia baru di taman. Layanan penuh disediakan untuk para pengunjung. Hiburan dan tempat wisata, hotel, serta toko dan restoran siap sepanjang waktu. Yang ke-11, The Civic Center. Shenzhen Civic Center adalah jantung kota Shenzhen di distrik Futian. Balai kota adalah bangunan paling luar biasa di kawasan ini dengan atap berbentuk burung. Shenzhen Civic Center adalah bangunan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai fungsi seperti pemerintahan rakyat kota, kongres rakyat kota, museum, dan aula Shenzhen. Ini bukan hanya pusat administrasi Shenzhen, kantor utama pemerintah kota Shenzhen, tetapi juga tempat hiburan warga. Itu telah menjadi juru bicara citra pemerintah kota dan bangunan paling ikonik di Shenzhen. Balai kota hanya untuk penampilan dan banyak turis datang ke sini untuk melihat dan berfoto. Civic Center terletak di poros tengah distrik pusat Shenzhen yang bersebelahan dengan CBD distrik pusat Futian di selatan, dengan gedung-gedung tinggi yang spektakuler dan Taman Lianhuashan Shenzhen di utara dengan pemandangan yang indah dan megah. Terdapat gedung Shenzhen Stock Exchange meliputi ruang untuk kantor, penelitian, dukungan teknis, pelatihan, konvensi, serta layanan publik, dan di sebelahnya Taiping Finance Center yang merupakan bangunan landmark finansial yang baru di Shenzhen. Belah timur Civic Center adalah Museum Shenzhen dan sisi barat adalah gedung kantor pemerintah. Ada juga Kota Buku Shenzhen, aula konser, istana anak-anak, dan bangunan lain di dekatnya. Di sebelahnya Anda akan menemukan perpustakaan Shenzhen yang indah. Anda dapat memasuki perpustakaan Shenzhen setiap hari kecuali hari Senin secara gratis dan bersantai serta membaca beberapa buku ataupun majalah. Jika Anda ingin membeli beberapa bukunya, cukup seberangi alun-alun ke toko buku terbesar dan terbaru di Shenzhen. Di sebelah utara toko buku Anda akan melihat sebuah taman dengan patung Deng Xiaoping di atas bukit. Meskipun bangunannya yang indah di siang hari, ada baiknya juga untuk Anda berjalan-jalan di sekitar area ini untuk mengagumi arsitekturnya. Lahan rumput yang luas di taman adalah tempat yang ideal untuk menerbangkan layang-layang, terutama untuk anak-anak. Anda bisa berbaring di rerumputan di sini maupun sambil memandangi langit. Di musim semi setiap tahun ada lebih dari 2.000 untayan bunga persik bermekaran di taman, yang mana menarik penduduk lokal wisatawan untuk mengambil foto. Yang ke-12, Shenzhen Museum. Pameran museum seni dan perencanaan kontemporer adalah bagian dari rencana induk untuk distrik budaya Futian, pusat kota baru di Shenzhen.
Lobi, ruang pameran multifungsi, auditorium, ruang konferensi, dan area layanan akan digunakan bersama. Kedua museum dirancang terpisah yang menekankan syarat fungsional dan artistik masing-masing namun digabungkan oleh bentuk multifungsi. Di belakang area pintu masuk antara museum, pengunjung naik ke tingkat utama dengan eskalator dan memasuki plaza yang berfungsi sebagai titik keberangkatan untuk tur museum. Dari plaza, ruang untuk acara budaya, aula multifungsi, beberapa auditorium, dan perpustakaan dapat diakses. Cloud yang bersinar keperakan dan berbentuk lembut berfungsi sebagai orientasi pusat dan elemen akses di plaza. Di beberapa lantai cloud menyelenggarakan sejumlah fungsi publik seperti kafe, toko buku, dan toko museum, dan bergabung dengan ruang pameran kedua museum dengan jembatan. Dengan permukaannya yang melengkung, cloud terbuka ke ruang yang mencerminkan gagasan dua museum di bawah satu atap. Atap museum menyaring sinar matahari untuk ruang pameran sehingga mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan. Dengan kombinasi komponen teknologi canggih ini, volume bangunan yang kompak, insulasi, termal, dan naungan matahari yang efisien. Museum ini tidak hanya menjadi landmark arsitektural tetapi juga proyek tolak ukur ekologi dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2021, mereka meresmikan Vision Shenzhen City Light Art Museum di depan pintu masuk utama sebagai ruang pameran untuk terus memamerkan berbagai bentuk karya seni media baru. Mereka tidak hanya diarahkan pada penduduk lokal tapi juga ingin menjangkau publik internasional. Proyek ini menyatukan sejumlah seniman, kurator, dan cendekiawan dan berkomitmen untuk menemukan seniman muda dengan kemampuan teknologi beserta kreasi seni, memberi seniman platform, pameran seni, media baru berkualitas tinggi, dan mempromosikan proyek jangka panjang yang menyala. Langit malam kota dengan cahaya seni yang indah. Yang ke-13, King K100 Tower. KK100 atau King K100, sebelumnya dikenal sebagai King K Financial Center, adalah gedung pencakar langit tertinggi kedua di Shenzhen, tertinggi kelima di China, dan tertinggi ke-14 di dunia. Bangunan serbaguna atau komersial ini menjulang setinggi 441 meter dengan 100 lantai. Lantai ke-68 digunakan sebagai kantor kelas A yang cukup luas untuk lebih dari 30.000 orang yang bekerja pada waktu yang bersamaan. Lantai 22 memiliki hotel bisnis bintang 6, The St. Regis Hotel. 4 lantai teratas terbuat dari taman langit dan beberapa restoran dengan pemandangan yang luar biasa. Dekanter di lantai 100 adalah bar anggur perkotaan setinggi langit yang menawarkan pilihan anggur terbesar di Shenzhen. Tingkat penthouse menampung mall and perpustakaan, bar whisky, dan serutu unik yang menampilkan menu mall tunggal yang luas yang disajikan dengan kubah yang indah dan pemandangan yang tak pernah berakhir. Bentuk bangunan yang melengkung adalah simbol kekayaan dan kemakmuran yang akan dibawanya ke Shenzhen, layak dikunjungi dan Anda akan langsung melihatnya. Ada satu lantai retail di lantai bawah tanah yang terhubung langsung ke metro baru. Berdekatan dengan KK100 adalah KK Mall, pusat perbelanjaan 5 tingkat yang besar dengan toko bermerek mewah, restoran, dan supermarket yang dikembangkan oleh King K. KK Mall juga menjadi tuan rumah bioskop IMAX pertama di Shenzhen. Di sebelahnya terdapat Grand Theater. Teater Agung Shenzhen adalah salah satu dari 8 fasilitas budaya terkenal di kota Shenzhen. Ini adalah situs budaya multifungsi, modern, dan komprehensif yang menggabungkan pertunjukan seni, lagu, dan tarian wisata budaya serta rekreasi. Sejak Festival Seni Teater Agung Shenzhen yang pertama diadakan pada tahun 1992, saat itulah telah menjadi acara seni tahunan di Shenzhen. Setelah selesai direnovasi, Teater Agung Shenzhen kini memiliki 1.199 kursi di aula teater dan 612 kursi di aula konser. Yang ke-14, Huaxiangpei Market. Ingin mencari barang elektronik yang murah dari mulai HP hingga TV, maka jangan lewatkan kunjungan wisata Anda saat di kota Shenzhen untuk kawasan Huaxiangpei. Huaxiangpei adalah kawasan retail serta salah satu pasar elektronik terbesar di dunia yang menawarkan harga yang murah serta dengan kualitas yang oke. Area tersebut dilaporkan memang sebagai pasar elektronik terbesar di China yang masuk akal karena Shenzhen adalah produsen utama barang elektronik dan merupakan kota tempat banyak gadget teknologi bermerek besar diproduksi. Pasar elektronik Huaxiangpei adalah tempat yang tepat untuk sumber komponen sebagai area komersial yang komprehensif. Ia menawarkan
menampilkan berbagai macam produk seperti ponsel, ponsel bekas, komputer, komponen elektronik, jam, peralatan listrik, produk audiovisual, dan produk elektronik digital. Pecandu teknologi dapat menikmati banyak hal saat tenggelam dalam berbagai pilihan yang berada di sini. Pasar utamanya termasuk SEG Electronic Market, Hwaseong Electronic World, dan Yanwang Digital Mall. SEG Plaza memiliki 10 lantai dan vendor SEG Electronic Market menempati 9 lantai pertama. Banyak orang memilih pasar ini saat berbelanja komputer. Pasar besar lainnya di Shenzhen adalah Yanwang Digital Mall. Pasar ini adalah pilihan sempurna bagi orang yang membutuhkan ponsel rekondisi. Hwaseong Electronic World adalah pilihan tepat bagi orang yang membutuhkan produk bekas terbaik seperti komputer dan suku cadang. Jalan komersial Metro Utara Hwaseong bawah tanah ini menghubungkan 4 jalur kereta bawah tanah dan 3 stasiun kereta bawah tanah menjadi stasiun Hwaseong, Hwaseong Utara, dan Jalan Hwaseong. Di mall bawah tanah Anda bisa menemukan makanan dan minuman, departemen store mode, dan bahkan beberapa pajangan seni. 9 Square Mall merupakan mall terbesar di area ini dan terletak di Chonghang Road. Ini adalah mall 7 lantai modern yang tersebar di 3 bangunan. Yang ke-15, Coco Park terletak di jantung kota Shenzhen. Futian Coco Park tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan yang populer, tetapi juga merupakan representasi dari kawasan tersebut. Mall ini memiliki 5 tingkat seluas 85.000 meter persegi dengan alun-alun luar ruangan yang besar di tengahnya. Ini lebih dari sekedar berbelanja, yang juga merupakan rumah bagi banyak restoran, bar, dan hiburan dengan siaran langsung hampir setiap malam dalam seminggu. Coco Park terletak di stasiun Metro Shopping Park atau Gongwu Gongyan. Ada 5 bagian perbelanjaan utama di Coco Park: jeans, olahraga, dan digital, pakaian dalam, rumah tangga, dan merek fashion internasional. Ada juga supermarket besar Aeon di lantai bawah tanah. Coco Park memiliki suasana bar yang ramai dengan sejumlah bar yang memiliki area indoor ataupun outdoor. Di dalam mall Anda dapat menemukan Broadway Circuit, sebuah bioskop Hong Kong. Ini memiliki 5 teater dengan total 774 kursi. Ada 2 taman bermain anak-anak besar dengan tema berbeda. Satu di lantai basement dan satu lagi di lantai 1. Menjadikan Coco Park tempat yang tepat untuk waktu bersama keluarga. Pada malam hari akan ada night market Coco Park dengan beragam jualan seperti makanan ringan hingga makanan berat, dari masakan Asia hingga Barat. Yang ke-16, The MixC Shopping Mall. Mall MixC adalah destinasi yang wajib dikunjungi dalam perjalanan belanja di Shenzhen. Terletak di kawasan bisnis kota. Mega Mall besar ini memiliki bioskop film terbesar di Shenzhen, World Ice Arena ice skating seukuran Olimpiade, serta setengah lapangan basket. MixC adalah bagian dari pengembangan City Crossing yang lebih besar yang berbatasan dengan Shenan Road, Binhe Road, dan Pao An Short Road yang mencakup 100.000 meter persegi dan juga mencakup 2 hotel mewah dan gedung perkantoran China Resource Building 5A. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di China dan salah satu dari 3 di dunia dengan roller coaster dalam ruangan. Pusat perbelanjaan ini menempati 6 lantai dan tersebar di 3 blok yang menampilkan nama-nama merek ternama, dan supermarket yang sangat menarik berada di basement. Ada juga food court dan restoran di lantai 5 dan beberapa restoran lainnya lagi di basement. Bagi Anda yang pecinta pembeli barang ternama, Anda wajib mengunjungi Mall MixC ini. 2 menara tinggi membingkai di tepi jalan retail, sedangkan bentuk spiral kanopi digunakan sebagai mekanisme untuk membuat pejalan kaki agar nyaman. Lapisan gedung metalik sangat reflektif, menambah semangat para pejalan kaki di bawah sinar matahari dan cahaya LED di malam hari yang membuat gedung-gedung ini menjadi pusat perhatian para pengunjung yang berada di jalan sekitarnya. Lingkungan sekitar mall The Bay MixC yang luas termasuk zona permukiman, jalur hijau, kondisi lalu lintas, dan fasilitas yang tersedia di sekitar area juga menjadi faktor penting untuk mengungkapkan nilai komersial dari pusat perbelanjaan tersebut. Di area tamannya akan ada dekorasi yang indah di setiap season maupun musimnya. Yang ke-17, The Bay Glory. Ini adalah seni dan budaya kontemporer yang mengintegrasikan pemandangan laut, taman, ekologi, dan perdagangan. Terdapat giant Ferris wheel dengan kaca transparan disebut juga Light of the Bay Area, yang merupakan biang lala terbesar di Shenzhen dengan ketinggian 128 meter. Terdapat 28 kapsul yang bisa menampung hingga 25 orang berputar selama 30 menit atau disebut 360 derajat full transparent glass sightseeing box, dan Voice of the Bay Area dengan luas bangunan 20.000 meter persegi. Di sekitar biang lala ada desain untuk pejalan kaki dengan bentuk sirip ikan melengkung besar. Bay Glory
Glory Ferris Wheel di Shenzhen adalah tempat yang tepat untuk menghabiskan malam. Terletak dekat dengan area teluk yang indah, pengunjung dapat menikmati pemandangan air biru yang menakjubkan. Ferris Wheel itu sendiri adalah pengalaman yang menyenangkan dan unik, menawarkan pemandangan area sekitar yang indah. Selain itu, dengan beberapa pusat perbelanjaan di dekatnya, Anda dapat dengan mudah menghabiskan sepanjang sore ataupun malam hari di tempat yang indah ini. Secara keseluruhan, Bianglala Bay Glory adalah tujuan yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja mengunjungi Shenzhen. Bersama dengan situs tepi laut 3/4 mil, program ini menampilkan 4 zona utama, yaitu Taman Retail Tepi Laut Timur dan Barat, Pusat Bisnis Perkotaan, dan Taman Budaya Waterfront. Terjalin di seluruh kumpulan kegunaan yang menyelimuti ekologis, menghubungkan zona melalui jalur pejalan kaki. West Waterfront Retail Park mencakup tempat hiburan, fasilitas rekreasi, dan pusat seni pertunjukan yang semuanya berasal dari alun-alun terbuka yang luas, dan juga terdapat 4 lantai pusat perbelanjaan yang dihubungkan jembatan berlapis dengan atap hijau yang luas. Ada pertunjukan The Fountain Light Show dengan durasi 20 menit yang jangan sampai terlewatkan, dan terdapat playground juga untuk tempat bermain anak-anak. Pemandangan laut Bay Area dan Happy Harbor Coastal Culture Park semuanya ada di depan Anda. Di saat malam hari akan terlihat lebih indah dengan cahaya lampunya. Saat menuju keluar dari area ini, Anda akan melewati Shenzhen Uniwalk Shanghai Shopping Center yang di dalamnya terdapat tempat perbelanjaan, bioskop, restoran maupun kafe. Kemudian di area The Bay Glory juga terdapat Chongshuke yang merupakan perpustakaan terindah di Shenzhen, terletak di sebelah Light of the Greater Bay Area atau Ferris Wheel. Koleksi buku di perpustakaan mencapai 45.000 volume, dan rak buku raksasa merah spiral membentang di seluruh ruangan yang didesain dengan indah. Dari depan tampak seperti dial, melambangkan keabadian, waktu, dan pengetahuan. Itu juga terlihat seperti pusaran yang tak terlihat, seperti memanggil melihat orang yang berdiri di depannya. Dinding buku yang spektakuler menembus atap sangat mengejutkan. Koleksi buku dibagi menjadi beberapa kategori dan ditata dengan rapi sehingga pembaca dapat melihat sekilas gaya arsitektur, warna, pencahayaan, dekorasi, suasana budaya, dan ukuran layanan perpustakaannya sangat maju. Sampai di sini dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.